Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, demi melestarikan ataupun kelestarian penyu di wilayah pesisir Pantai Polewali Mandar, seorang pemuda rela merogoh kocek pribadinya untuk membayar setiap lubang telur yang ditemukan warga ataupun nelayan sekitar. Inilah Muhammad Yusri, pemuda asal Dusun Mampi, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan penyu di wilayah pesisir Pantai Mampi. Ia rela merogoh kocek pribadinya untuk membayar setiap lubang telur penyu yang ditemukan warga ataupun nelayan sekitar. Telur-telur ini kemudian dipindahkannya ke tempat yang lebih aman dan dijaga selama 60 hari hingga menetas. Ada kepuasan tersendiri lah ketika melihat penyu itu bertelur, apalagi dia bisa sampai menetas. Jadi itu ada kepuasan tersendiri. Jadi kalau berbicara terkait keuntungan, hampir tidak ada sih keuntungan rupiah, cuma ini ada semata-mata karena kita peduli dan jadikan hobi. Selain itu, Yusri juga mendirikan rumah penyu yang berfungsi sebagai museum tentang penyu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Asrianto, Metro TV. Pemirsa, Muhammad Yusri rela merogoh kocek pribadinya untuk menyelamatkan penyu agar tidak punah. Apa yang mendorong pemuda asal Polewali Mandar ini untuk melestarikan satwa yang satu ini? Kita akan kita sudah tersambung ini melalui Skype dengan Muhammad Yusri. Selamat siang Mas Yusri. Siang Mbak Vivi dengan Mas Martin. Oke. Mas Yusri, ini kapan mulai terpanggil dan secara serius melakukan aktivitas penyelamatan penyu? Udah lama ya Mbak, sejak tahun 2005 malah. Saya sudah merasa terpanggil untuk bagaimana melestarikan penyu itu sendiri. Tapi apa yang menyebabkan Anda terpanggil? Memang sayang penyu atau bagaimana? Ya selain itu kasihan ini Mbak, kan masyarakat di sini pada umumnya dia ambil telurnya terus dijual ke pasar, dan kalau penyunya juga kadang dibunuh. Nah, kasihan kan lihat bangkai-bangkai penyu itu sendiri, Mbak. Cuma kepentingan sesaat. Oke, itu cara-caranya gimana itu, Mas, untuk menyelamatkan penyu? Apakah awal itu gimana? Buat lubang dulu begitu atau kemudian gimana? Tidak. Jadi perlahan saya dekati dulu masyarakatnya yang sering ambil telur penyu itu, lalu saya tanya biasanya dia jual kemana dan berapa dia jualkan harganya kan. Dari situ saya coba mulai menabung untuk siapkan itu, menebus telur penyu itu yang siap ke pasar. Jadi setiap kali ada warga yang menemukan, saya sampaikan bahwa tak usah lagi sampai ke pasar, upayakan sampaikan saja ke saya biar saya yang bayar, tapi dengan syarat catatan jangan digali telur penyunya. Nah, misalnya ketemu lubang yang isinya telur penyu, itu Mas Yusri bayar berapa ke warga agar diadopsi? Paling rendah 100.000 Mbak, satu lubang. Nah, terus uangnya pakai uang pribadi? Iya. Pakai uang pribadi Mbak. Jadi selama setahun kan musim penyu bertelur di sini kan tiap Mei. Jadi bulan 4 sampai bulan 5 itu musim puncak bertelur. Jadi di sini saya mulai menabung itu mulai Januari, ada keuntungan sedikit, rezeki sedikit saya menabung ya 10.000, 20.000, jadi dalam setahun itu bisa terkumpul sampai 2 juta. Jadi itu saya pakai untuk menabung itu Mbak. Oke, Mas Yusri, ada tidak himbauan untuk mungkin organisasi pecinta lingkungan juga untuk bisa membantu merawat populasi penyu, dan mungkin himbauan untuk warga yang masih mengkonsumsi penyu secara ilegal mungkin? Alhamdulillah untuk di Polewali Mandar, khususnya di Sulawesi Barat sendiri Mbak, jadi mulai beberapa komunitas mulai melakukan juga kegiatan-kegiatan yang sama.
untuk melestarikan penyu dengan cara bersosialisasi dan mereka juga membantu kegiatan kami di Sahabat Penyu dalam hal pelestarian. Jadi untuk warga sendiri untuk di Pantai Mampie sudah tidak ada lagi warga yang menjual ke pasar seperti itu. Baik, Mas Yusri, terima kasih sudah bergabung di Newsline. Selamat dan semoga semangat terus untuk upaya pelestarian penyu di Polewali Mandar. Ya, luar biasa sekali semangatnya dan memang banyak beredar di media sosial penderitaan penyu akibat kerusakan dan tercemarnya lingkungan. Seperti apa kepedulian masyarakat terhadap kelestarian penyu selama ini? Melalui sambungan Skype kita terhubung dengan Dwi Supriyati, Marine Species Conservation Coordinator dari WWF. Halo Mbak Dwi. Halo. Iya, Mbak Dwi, apa saja upaya penyelamatan penyu yang menjadi program dari WWF yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini? Ya, kalau dari WWF sendiri sudah menjalankan menjadi salah satu pegiat konservasi penyu di Indonesia sudah sejak tahun 97 ya Mbak ya. Jadi sekarang udah hampir 21 tahun. Ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh WWF. Di antaranya baik itu kegiatan di nasional, internasional maupun pendampingan terhadap penggiat-penggiat konservasi di pantai-pantai peneluran penyu. Serta banyak juga sih Mbak, misalnya kita juga terkait dengan mengurangi ancaman-ancaman penyu akibat tertangkap di lautan maupun kegiatan-kegiatan yang di pantai peneluran serta semacam penelusuran jejak migrasi penyu dan banyak masih yang lainnya Mbak kalau yang diceritain. Oke, Mbak Dwi, ini seperti apa Mbak respon masyarakat terkait dengan program untuk penyelamatan penyu dan alokasi dananya itu digunakan untuk apa saja Mbak dalam program ini? Artinya seperti gimana Mas? Itu pendanaan yang dari mana? Saya dari WWF kepada masyarakat, begitu. Sejauh ini kan sudah ada pengumpulan dana dan juga program yang dilakukan pada masyarakat. Lantas program-program seperti apa sih yang kemudian dilakukan dari hasil pengumpulan dana ataupun juga program yang dilakukan kepada masyarakat ini? Ya, program Sahabat Penyu Mbak, WWF kan menggalang dana melalui program Sahabat Penyu. Nah itu seperti apa respon masyarakat terhadap upaya penggalangan dana tersebut? Iya, ada banyak hal penggunaan dana tersebut ya, diantaranya seperti misalnya di Palo, itu dananya juga digunakan untuk membantu masyarakat yang ada di Palo untuk operasional dalam pengembangan alternatif pendapatan masyarakat yang ada di sana gitu. Yang awalnya mereka memburu telur penyu, sekarang kita memberikan bantuan pendanaan alternatif lain, misalnya dari budidaya madu peluru seperti itu. Terus kemudian ada juga di di beberapa tempat lain juga, misalnya pendanaannya juga dilakukan untuk mengelola dari sampah yang ada di pantai peneluran. Kita kasih bantuan memberikan alat pencacah sampah yang kemudian sampah-sampah diolah kemudian menjadi sampah yang mempunyai nilai jual tinggi, sehingga kembali lagi ke masyarakat keuntungannya untuk ekonomi masyarakat lokal di sana. Oke Mbak Dwi, singkat saja Mbak, bisa diberikan gambaran kepada kami sebenarnya seberapa terancamkah habitat dari penyu ini Mbak di Indonesia? Ya, sejauh ini dari berdasarkan data monitoring di beberapa lokasi prioritas di Indonesia, umumnya data menunjukkan terjadinya penurunan populasi penyu yang cukup signifikan. Demikian. Baik, kalau begitu. Mbak Dwi, terima kasih sudah berbagi informasi bersama Newsline. Selamat beraktivitas kembali. Dan Newsline masih akan kembali usai News pukul 14 dengan News Nusantara untuk Anda.